apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pembalap powerboat dari Stromoy Racing Bartek Marzalek akhirnya keluar sebagai pemenang F1 Powerboat di Danau Toba. Penonton F1 Powerboat dimanjakan dengan penampilan atraksi Jupiter Aerobatic Team. Infrastruktur F1 Powerboat di Pelabuhan Mulia Raja Bali G diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kita ke informasi pertama, pembalap powerboat dari Stromoy Racing Bartek Marzalek akhirnya keluar sebagai pemenang F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. Beberapa drama terjadi karena Shaun Torrante dari Uni Emirat Arab yang tadinya mencatatkan waktu tercepat diberikan penalti hukuman 1 lap karena dianggap melanggar peraturan. Berikut laporan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang dari kawasan Danau Toba. F1 Powerboat di Danau Toba akhirnya mempunyai juara. Drama terjadi sore ini karena adanya cuaca yang tidak mendukung sehingga race kedua harus dibatalkan karena angin kencang dan ombak sudah tinggi dan dianggap membahayakan keselamatan pengendara powerboat. Keluar sebagai juara pertama dari race pertama yang dijadikan hasil dari race kedua adalah Bartek Marzalek dari Polandia dari Stromoy Racing F1 H2O dengan 18 laps. Lalu diikuti dengan juara kedua Semi Selo dari Finlandia dari Sharjah Team dengan 1,97 detik. Lalu di tempat ketiga ada Erik Stark dari Sweden dari Victoria Team dengan 3,26 detik. Seharusnya di race pertama Shaun Torrante menempati urutan pertama, tetapi dia kena penalti. Juri menganggap Shaun melakukan pelanggaran sehingga dia menabrak salah satu pit dan melakukan pelanggaran sehingga dihukum 1 lap. Sehingga Shaun Torrante hanya menempati urutan ke-10. Tadi Presiden Jokowi langsung memberikan piala kepada juara 1 dari Polandia, Bartek Marzalek, yang menyatakan dia sangat senang mengadakan race di tempat yang sangat indah ini di Danau Toba. Dari Danau Toba, Sumatera Utara, Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkan. Ya, Presiden Joko Widodo merasa gembira kejuaraan F1 Powerboat telah sukses dilaksanakan pertama kalinya di Danau Toba. Presiden berharap kejuaraan ini memberikan dampak peningkatan ekonomi melalui promosi wisata Danau Toba ke seluruh dunia. Saya bicara apa adanya ya, ini sebuah event yang sangat seru sekali dan saya juga baru pertama kali melihat F1 Powerboat ini dan kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini. Di Danau Toba ada F1 Powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, nanti di Mandalika ada Superbike. Saya kira ini akan men-trigger ekonomi di daerah. Sangat bagus. Ya, sebelumnya babak kualifikasi F1 Powerboat mengalami penundaan karena angin kencang dan kondisi air danau yang berobak. Hal ini dinilai bisa membahayakan pembalap F1 Powerboat. Awalnya 20 pembalap akan memacu powerboatnya untuk mencapai posisi terdepan dalam babak final. Tetapi Sabtu sore angin dari timur laut bertiup kencang sehingga menyebabkan gelombang setinggi 50 cm yang melebihi batas aman powerboat. Akhirnya babak kualifikasi ditunda menjadi hari Minggu pagi. Sekali lagi mencapai 0,5 sampai 1,1 meter dan kecepatan angin ini tadi dapat mencapai kecepatan angin di sini 5,2.
Babak kualifikasi kejuaraan F1 Powerboat akhirnya bisa dilaksanakan pada Minggu pagi. 20 pembalap menyelesaikan 3 babak kualifikasi. Pembalap Shaun Tornate dari Uni Emirat Arab mencatat waktu tercepat 57 detik untuk melahap sekitar 2,2 km untuk satu putaran. Diikuti Bartek Marzalek dari Polandia dan Eric Stark dari Uni Emirat Arab. Belakangan Tornate dinyatakan melakukan pelanggaran dan dihukum 1 lap sehingga di akhir lomba menempati urutan ke-10. Sementara pembalap powerboat wanita yaitu Marit Stromoy dari Norwegia mendapatkan posisi ke-18. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ikut menyaksikan babak kualifikasi dari pinggir Danau Toba. Ajang F1 Powerboat menjadi pengalaman berharga bagi pelajar SMA Balige. Kabupaten Toba, para pelajar SMA di Balige Kabupaten Toba para pelajar turut dilibatkan menjadi panitia lokal dalam gelaran balap perahu super cepat. Siapa sangka sebagian dari panitia lokal yang terlihat di area penonton F1 Powerboat di Bukit Pahoda, Balige, Toba, Kabupaten Toba, ternyata banyak para pelajar SMA setempat mereka ikut membantu panitia lokal F1 Powerboat dikarenakan sekolah mereka diliburkan selama perhelatan berlangsung. Menurut siswa yang ikut bekerja membantu panitia lokal ini, mereka diliburkan selama Kamis hingga Sabtu dikarenakan letak sekolah mereka tak jauh dari kota Balige. Ibril, kamu warga di mana? Warga Balige. Warga Balige sini ya. Terus ikut kegiatan F1 ini sebagai apa? Sebagai panitia. Sebagai panitia. Kamu sekolah atau udah tamat? Udah masih sekolah. Masih sekolah ya. Jadi berapa hari ini selama event ini gimana? Kamu libur? Libur. Memang keseluruhannya diliburkan? Keseluruhan sepanjang dari event? Sepanjang event ini yang diliburkan dari arah Ibu Lele sana sampai Sopersurung. Sampai Sopersurung. Terus kamu ikut kegiatan sama panitia? Pengalaman menjadi guru berharga bagi para pelajar ini karena bisa terlibat menjadi panitia lokal dalam gelaran F1 Powerboat. Diana Semara melaporkan dari Kabupaten Toba. Bukit Pahoda Balige menjadi tempat alternatif menonton bagi warga dan wisatawan lokal saat perhelatan F1 Powerboat di Danau Toba, Kabupaten Toba. Dari Bukit Pahoda Balige, para penonton dimanjakan melihat keseruan F1 Powerboat yang digelar di Danau Toba. Panitia pun telah menyediakan alat teropong untuk menyaksikan F1 Powerboat. Selain dapat menonton balapan jet air ini, para pengunjung juga bisa menikmati panorama alam Danau Toba dari atas bukit. Sambil menonton F1 Powerboat, para pengunjung juga bisa membeli beragam produk makanan, minuman, hingga souvenir dari para pedagang UMKM. Ya, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, ditemani oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan ikut menyaksikan F1 Powerboat yang dilakukan di Pelabuhan Mulia Raja Balige. Penyelenggaraan F1 Powerboat menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan bangsa Indonesia. Dan produk-produk lokal di setiap acara-acara eventnya, karena itulah yang akan bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberagaman Indonesia itu bermacam-macam, bukan hanya kesiapan untuk menyiapkan atau menyelenggarakan event-event internasional, tapi juga bahwa kita itu mempunyai produk-produk unggulan yang kemudian bisa diakui oleh dunia internasional dan dikenal oleh dunia internasional. Saya juga ingin mendorong pemerintah dalam hal perizinan supaya bisa diberikan sangat mudah, kemudian tidak berbelit-belit dan bertele-tele untuk event-event internasional, sehingga memang keinginan dari dunia internasional untuk menyelenggarakan event-event internasional dimanapun itu bisa lebih tumbuh dan bersemangat. Jadi ini memangku kepentingan yang ada di eksekutif. Saya harapkan memang bisa melaksanakan hal itu, juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa diharapkan 1 bulan, tapi kami DPR mendorong kalau bisa bukan 1 bulan tapi 3 bulan, bahkan 5 bulan sebelumnya izin sudah bisa dikeluarkan. Yang punya right mengenai racing ini, Nicolau, kita minta 5 tahun berturut-turut bisa dilakukan di sini.
Tapi dia mengatakan juga kepada Ibu Puan 50 tahun pun tidak apa-apa karena dia merasa sangat puas dan organizing committee yang terbaik yang pernah dia lihat selama dia menyelenggarakan semacam ini. Nicolau minta untuk bisa kalau tahun depan tim Powerboat Indonesia, kalau jet ski saya kira kita bisa siapkan, Powerboat kita coba exercise, tadi saya bicara Pak Erik, juga tadi minta pada Ibu Puan, bagaimana mungkin kita membuat tim Indonesia, jadi Indonesian team untuk tadi Powerboat ini. Saya rasa tadi ketika saya ke pedok sama Ibu Puan, semua para driver dan engineers yang di belakang mereka sangat bilang ini sebuah event yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena ada dua. Satu, ini ketinggian 900 meter di atas laut yang dimana rata-rata mereka bertandingnya sejajar dengan laut. Artinya apa? Ada challenging, ada tantangan buat engineers dan juga pembalapnya. Itu satu. Yang kedua, mereka semua muji dan tidak disangka-sangka ternyata Indonesia ini kelas dunia. Dan ini yang saya rasa apresiasi bahwa memang kita bisa membuktikan. Dan yang menarik sebagai catatan, yang selama ini kadang-kadang kita terjebak persepsi, banyak turis asing, enggak salah. Kita justru membangun event-event ini untuk turis lokal kita, yang mayoritas memang perputarannya di kita. Jadi jangan pernah menomorduakan turis lokal. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Korik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.